Dewan HAM PBB dukung embargo senjata Israel. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa tetapi ditolak oleh Bahrain yang sebelumnya mendukung tindakan tersebut. Resolusi tersebut lolos dengan dukungan 32-6 dan berisi bahasa keras terhadap praktik hak asasi manusia Israel. Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk berhenti mentransfer senjata di mana ada risiko yang jelas bahwa senjata semacam itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian internasional. Seru resolusi itu seperti dikutip dari The New Arab Kamis 25 Maret 2021. Secara total, 6 negara Austria, Brazil, Bulgaria, Kamerun, Malawi, dan Togo menentang resolusi tersebut, sementara Bahrain untuk pertama kalinya tidak hadir. Resolusi sebelumnya yang mengkritik praktik Israel dan pelanggaran hak asasi manusia mendapat dukungan tingkat tinggi dari Bahrain. Untuk diketahui, Israel dan Bahrain telah menormalisasi hubungan pada September 2020 lalu. Negara lain yang golput adalah Bahama, Republik Ceko, India, Kepulauan Marshall, Nepal, Filipina, Ukraina, dan juga Inggris. Dalam kebalikan dari pola pemungutan suara yang khas, sejumlah negara Eropa yang sebelumnya memilih untuk abstain dari suara mengkritik Israel malah memberikan suara untuk mendukung tindakan tersebut. Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia semuanya mendukung resolusi tersebut. Di masa lalu, negara-negara Eropa telah mengkritik jumlah teks berulang dan mandat untuk memperdebatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di setiap sesi. Penggabungan item 2 dan item 7 adalah agenda menghasilkan peningkatan dukungan untuk resolusi tersebut. Teks resolusi yang dijuluki resolusi pertanggungjawaban menyerukan negara-negara untuk menghentikan setengah dari pasokan senjata ke Israel, di mana diketahui telah digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum pemungutan suara Kamis lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 laporan terkait aktivitas Israel terhadap warga Palestina. Dalam sebagian besar kasus yang dipantau dan didokumentasikan oleh kantor saya, warga Palestina terbunuh atau terluka, sementara tampaknya tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius di tepi barat termasuk Yerusalem Timur, kata Bachelet. Setelah pemungutan suara, utusan Australia Elizabeth C. Filsberger berbicara atas nama Uni Eropa berterima kasih kepada otoritas Palestina karena setuju untuk menggabungkan resolusi. Kami ingin berterima kasih kepada misi Palestina atas keterlibatan dan upayanya dalam hal ini dan resolusi lainnya. Kami mengakui upaya besar yang dilakukan oleh misi Palestina yang berharap untuk terus terlibat dengan mereka dalam semangat yang positif, katanya. Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa Ibrahim Kairsi membalas tuduhan bahwa mereka menyerang Israel secara tidak adil dan bersikeras bahwa seruan untuk bertanggungjawaban akan terus berlanjut. Masalah Palestina adalah masalah mendukung asing selama lebih dari 45 tahun. Gagasan tentang akuntabilitas, pemulihan, dan juga reparasi harus menjadi masalah konsensual bagi semua negara, ujarnya. Sedangkan Duta Besar Israel Meirav Eilon Shahar mengatakan bahwa bahkan dengan penggabungan resolusi itu masih merepresentasikan bias terhadap Israel. Ketika saya melihat melalui resolusi ini, saya kagum bahwa anggota Dewan dapat menganggap ini sebagai resolusi yang adil dan seimbang untuk tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Dan jika resolusi ini akan berkontribusi pada polarisasi konflik, ucap Elon Shahar. Dia juga mengecap resolusi itu karena tidak menyebut Hamas. Di sisi lain, peta pangkalan militer rahasia Israel bocor ke publik. Begini jadinya. Militer Israel secara tidak sengaja merilis peta yang menyertakan nama dan lokasi sebagian besar pangkalannya, termasuk lokasi yang dirahasiakan. Begitu laporan media lokal Israel minggu ini. Kesalahan itu terjadi ketika peta yang merinci lokasi pusat pengujian virus corona diunggah ke portal darurat nasional oleh Komando Militer Israel. Media Israel Haaretz melaporkan yang dikutip Al-Arabi pada Rabu 24 Maret 2021. Peta yang merinci informasi rahasia telah dihapus ketika pusat komando itu mendapat pertanyaan tentang peta tersebut.
Bersamaan dengan lokasi pusat pengujian COVID-19 di kawasan pemukiman juga termasuk fasilitas dan pangkalan militer Israel yang digunakan oleh Angkatan Udara dan Intelijen Militer Israel. Peta tersebut bahkan merinci secara tepat batas-batas pangkalan meskipun informasi seperti itu biasanya tidak dirahasiakan karena khawatir itu dapat digunakan oleh musuh Israel. Seorang juru bicara mengkonfirmasi kepada Haaretz bahwa peta itu diterbitkan secara keliru dan sekarang telah dihapus dari situs web. Dalam sebuah pernyataan, mereka menjelaskan bahwa peta itu berasal dari situs web sipil yang menyediakan layanan publik global untuk membuat peta dapat diakses di seluruh dunia dan di Israel. Penandaan camp dan pangkalan IDF tidak dilakukan oleh militer tetapi disalin dari peta yang ada di situs web tambahnya. Israel telah mencatat 820.000 kasus COVID-19 dan 6.109 kematian, tetapi program vaksinnya yang berhasil telah memperlihatkan berkurangnya kasus-kasus infeksi dengan cepat. Media Israel Haaretz melaporkan yang dikutip Al-Arabi pada Rabu 24 Maret 2021. Peta yang merinci informasi rahasia telah dihapus ketika pusat komando itu mendapat pertanyaan tentang peta tersebut. Bersamaan dengan lokasi pusat pengujian COVID-19 di kawasan pemukiman juga termasuk fasilitas dan pangkalan militer Israel yang digunakan oleh Angkatan Udara dan Intelijen Militer Israel. Peta tersebut bahkan merinci secara tepat batas-batas pangkalan meskipun informasi seperti itu biasanya tidak dirahasiakan karena khawatir itu dapat digunakan oleh musuh Israel. Seorang juru bicara mengkonfirmasi kepada Haaretz bahwa peta itu diterbitkan secara keliru dan sekarang telah dihapus dari situs web. Ribuan orang Israel penuhi jalanan ajukan protes di luar kediaman resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para demonstran menyerukan penggulingan Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan parlemen pada Selasa 23 Maret 2021. Aksi protes yang terjadi setiap minggu terhadap Benjamin Netanyahu telah berlangsung selama 9 bulan. Namun para pengunjuk rasa telah kehilangan kekuatan dalam beberapa bulan terakhir karena cuaca musim dingin dan setelah pemilihan awal diumumkan. Tepatnya pada bulan Desember 2020 lalu, unjuk rasa pada Sabtu 20 Maret 2021 malam di Yerusalem Tengah adalah aksi yang terbesar dalam beberapa bulan ini. Gerakan protes itu terjadi sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap Benjamin Netanyahu. Mereka menilai dia tidak bisa menjabat sebagai Perdana Menteri saat tengah diadili karena berbagai tuduhan korupsi.